Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan korban judi online berpeluang untuk menjadi penerima bantuan sosial. Namun di sisi lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengisyaratkan pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang jatuh miskin karena judi online. Lalu apakah pemberitaan korban judi online menjadi penerima bansos ini menjadi percakapan di media sosial? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Nunung Nuryantono, Deputi 1 Kemenko PMK, dan Yan Kurniawan, peneliti senior Drone Emprit. Selamat sore Pak Nunung dan juga Mas Yan. Sore Mbak, selamat sore Mas Yan. Baik, saya ke Pak Nunung dulu. Pak Nunung, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan korban judi online masuk dalam daftar penerima bansos. Mengapa muncul sebetulnya inisiatif ini? Apa pertimbangannya? Baik, jadi perlu kami sampaikan kepada pemirsa Metro TV apa yang dimaksud oleh Pak Menko. Pada prinsipnya kalau kita bicara judi online, maka tentu ada persoalan-persoalan hukum yang tadi disampaikan menjadi ranah dari Menko Polhukam. Nah, kalau kita lihat lagi siapa yang pelaku dari judi online, itu berdasarkan data juga ada sekitar 80% menengah ke bawah. Nah, oleh karenanya tentu kita bicara dampak dari judi online ketika masyarakat miskin yang tadi juga banyak ternyata terlibat di judi online. Tentunya kalau masyarakat miskin, keluarganya ya, keluarga dari pelaku judi online ini masuk di dalam DTKS, sudah masuk dalam DTKS, tentu ya harus menjadi bagian yang diberikan program-program bantuan sosial oleh pemerintah. Nah, di tengah pemerintah berupaya untuk menangani kemiskinan sekaligus bisa mencegah kemiskinan ekstrim, maka harus betul-betul kita perhatikan jangan sampai banyak masyarakat yang kemudian jatuh miskin. Dampak dari judi online, masyarakat jatuh miskin. Tetapi untuk bisa tentunya mendapatkan bantuan, maka perlu dilihat kembali, ya, dilihat kembali. Nah, bagaimanapun ada alokasi anggaran yang sudah disiapkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk penanganan atau pemberian bantuan-bantuan sosial. Nah, jadi konteksnya adalah dampak dari judi online ini yang bisa mempengaruhi ekonomi keluarga. Ya, dan juga tadi saya tekankan lagi bahwa pelakunya juga banyak dari kalangan bawah, lapisan bawah. Yang ini harus betul-betul kita perhatikan. Saya kira itu, Mbak Fira. Oke, Pak Nunung, untuk bisa dilihat lagi ini seperti apa? Lebih jelasnya agar bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk kriteria masyarakat miskin ataupun juga masyarakat miskin baru, apakah korban yang memang menggunakan judi online karena alasan kesulitan ekonomi sehingga mencari jalan pintas dengan judi, ataukah yang memang kecanduan saja berjudi? Mengapa saya tanyakan ini? Karena kalau korban judi online otomatis menjadi penerima bansos, yang dikhawatirkan kan justru memilih menjadi korban judol saja agar dapat bansos gitu. Nah, jadi mohon dipahami bahwa bukan pelaku ya, pelaku ini kan tentunya dia juga harus kita lihat ya, kita lihat dari keluarga miskin, si pelakunya ini tentu dia juga harus mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang berlaku. Nah, keluarganya seperti tadi contoh misalnya keluarga bercerai gitu ya. Nah, ini keluarganya ini kan kalau dia dari kalangan kelompok lapisan bawah yang dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka tentunya harus ada proses usulan dulu juga sebagaimana lazimnya ya. Proses usulan dari bawah ya, keluarga yang bersangkutan harus bisa dimasukkan ke DTKS dan seterusnya. Jadi ada proses, tidak serta-merta kemudian langsung juga disampaikan. Tetapi yang ingin sekali lagi kami garis bawahi, ini dampak dari judi online. Dampak dari judi online yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Bukan berarti mendorong kalau begitu judi online saja toh nanti dapat bantuan sosial, tidak begitu. Jangan dimaknai sebagai hal seperti itu ya. Maknanya bukan seperti itu. Jadi kriteria masyarakat miskin ya sesuai dengan apa yang memang kita miliki ukuran-ukurannya. Seseorang miskin kalau ya ada ukurannya. BPS sudah melakukan pengukuran itu. Ya, jadi ada kriterianya gitu, Mbak.
untuk mengusulkan diri, jadi bisa mengusulkan diri begitu ya sebagai keluarga korban judi online, bukan pelakunya atau pengguna aktif judi online-nya. Apa yang harus dibawa? Bukti apa yang harus dibawa untuk membuktikan bahwa memang ini adalah keluarga dari korban judi online? Nah, tentu yang pertama kan harus kita lihat kriteria bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam kategori miskin ya. Ya, sebagai contoh ya, misalnya kalau kita bicara program bantuan sosial, di situ ada program sembako yang menyasar kurang lebih 18,8 juta keluarga. Jangan-jangan ada juga dari 18,8 juta itu yang diantaranya menjadi korban, atau ada pelaku di dalam keluarga itu yang menjadi melakukan perjudian secara online. Sehingga keluarganya ini kan kalau dia sudah masuk di TKS kan sudah mendapatkan bantuan berarti. Nah, bagi keluarga yang korban dampaknya dari judi online ini ya, maka kita harus lihat kriterianya lagi. Ya, kriterianya ya, apakah yang bersangkutan itu betul-betul sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena kami mengambil contoh yang lainnya ya, contoh yang lainnya ini Mbak. Kasus yang lainnya juga sudah ditangani. Misalnya TPPO. TPPO itu kan juga satu kejahatan yang secara pidana dilakukan penanganannya oleh Kementerian Polhukam dan juga Kapolri, Bapak Kapolri, maka dampaknya itu ditangani oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menyiapkan bantuan kepada korban TPPO. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak, Baik. kronologis atau alurnya supaya kita bisa memahami secara keseluruhan. Baik, jadi tidak secara otomatis tapi akan dilihat lagi begitu ya oleh pihak dari pendaftar DTKS ini. Saya ke Mas Yan dari Drone Emprit, apakah pemberitaan soal korban judi online ini menjadi penerima bansos, menjadi percakapan di media sosial, dan bagaimana pengamatan dari Drone Emprit? Sentimennya seperti apa? Jadi kalau terkait dengan korban judi online bisa dapat bansos, itu belum signifikan Mbak munculnya di percakapannya. Masih signifikan itu terkait dengan dampak gitu, dan keputusan visibility-nya Presiden Jokowi untuk memberantas judi online. Nah, yang menarik gini Mbak, kami ini sebetulnya itu sudah pernah bikin rilis ya, posting terkait darurat Indonesia darurat judi online. Itu di bulan Mei sampai 22 Agustus, datanya 2023 kemarin. Gitu. Dan kami sudah highlight betul gitu interaksi rate ya. Interaksi rate itu sekitar 28,3,7 juta gitu. Artinya itu tinggi sekali itu di tahun kemarin. Gitu. Terus kalau kita lihat gambar ya, ini yang menarik adalah semua media dan publik itu menanti ya terkait dengan kebijakan Pak Jokowi selanjutnya. Makanya di sentimen ada 3 hal, positif, negatif, dan netral. Kami tertarik itu pada netralnya. Netralnya adalah Pak Jokowi diharapkan ini bukan momen untuk gagah-gagahan, tapi ditunggu aksi nyatanya. Gitu. Ya, beliau sudah muncul secara visibility, beliau sudah mengatakan bahwa akan memberantas judi online. Yang ditunggu adalah aksi selanjutnya, aksi nyatanya. Seperti itu. Ada juga yang negatif biasanya dimunculkan oleh haters, gitu, bahwa ini akar masalahnya bukan judi online Pak, tapi pada wilayah pengangguran. Jadi yang diserang itu pada sisi pengangguran. Gitu. Nah, dari hasil analisa kami ini sebetulnya menarik, mengingat nih di sesi terakhir Pak Jokowi memerintah, gitu, ya. Kami fokusnya ke Pak Jokowi sekarang, yaitu adalah di wilayah legasinya, gitu. Tingginya media memberitakan, terus tingginya publik berharap pada isu ini, gitu. Harapannya ini diambil oleh Pak Jokowi untuk dijadikan momen yang manis, ya, momen yang manis bagi Pak Jokowi agar dikenang sebagai presiden gitu yang concern terhadap akar permasalahan sosial ini. Bayangkan Mbak, ini tidak hanya lagi mengena pada orang-orang miskin, tapi sudah mengena pada sendi ketahanan dan keamanan negara. Kita lihat di seminggu terakhir ada berita miris terkait dengan bagaimana seorang polisi dibakar oleh istrinya, terus bagaimana seorang tentara gantung diri dan seorang tentara menggelapkan
uang kantornya. Ini hal-hal yang menurut kami ini menjadi warning betul buat pemerintah, dan ini bisa jadi momentum kalau pemerintah memanfaatkan, atau kebalikannya kalau nanti akan hanya lip service saja, itu ditakutkan nanti akan jadi bumerang, menciptakan sentimen negatif pada Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu, Mbak, hasil tanggapan Mbak. Jadi kebijakan yang dinantikan begitu ya. Sistem monitor analisis media sosial Drone Emprit ya melaporkan jumlah pengguna judi online di Indonesia tertinggi. Ini mengejutkan ya, tertinggi dibanding negara lain, mencapai 201.122 pengguna. Angka ini diperoleh dari mana dan data per kapan, Mas Yan? Itu data kemarin, Mbak, sebetulnya itu data dari 1 Mei ya, sampai 22 Agustus 2023. Itu Mas Ismail Fahmi pernah posting ya, dan itu ada jejak digitalnya, kita tinggal cari aja, itu masih muncul. Gitu. Nah, problemnya adalah dari data kemarin sampai sekarang itu belum ada kebijakan yang signifikan sampai akhirnya muncul statement dari Pak Jokowi. Harapannya adalah ketika statement Pak Jokowi muncul sebagai pimpinan tertinggi negara, itu terjadi penekanan pengguna judi online. Ya, dan ini yang dinantikan sebetulnya oleh publik dan dinantikan oleh media. Gitu. Kalau kita pakai konsep agenda setting, ketika agenda media dan agenda publik bertemu satu suara, harapannya kan agenda pemerintah itu terpengaruh karena mendapat dukungan nih baik oleh publik maupun oleh media, kurang lebih seperti itu. Begitu, Mbak, kurang lebih, Mbak, harapannya. Kita ketahui bahwa pemerintah mengaku sudah memblokir gitu ya jutaan situs judi online, tapi seakan tidak pernah ada habisnya. Situs-situs baru itu terus saja bermunculan dan korbannya semakin banyak. Tapi kalau yang diamati oleh Drone Emprit, ini kelas sosial yang seperti apa yang menjadi korban judi online ini? Apakah memang benar ada pergeseran bahwa mereka yang berasal dari golongan intelektual maupun juga berpendidikan pun juga sudah masuk menjadi pengguna aktif judi online ini? Iya, Mbak. Iya. Jadi gini, kalau dari data kami, yang menarik dari cara mereka gitu mempersuasi agar ikut judi online adalah mereka masuk ke situs-situs ya atau ke laman-laman itu yang biasanya memang publik suka kunjungi. Misalkan di laman olahraga, terus kedua di laman pemerintah itu sendiri. Dia bonceng. Nah, yang kedua adalah gitu, kita mulai tandai. Gitu. Kalau dulu kan orang alasannya karena pengangguran, begitu. Sekarang enggak. Ya. Ketika ada polisi, ada tentara yang kena juga, mohon maaf, mereka itu kan dididik, gitu. Ada doktrin di situ, ada gaji juga yang mereka dapatkan dan kena juga. Ini sebenarnya bisa jadi indikator awal bahwa judi online itu nggak kena lagi ke wilayah masyarakat bawah, tapi juga udah mulai masuk masyarakat seperti itu. Kami yakin kalau misalkan ada survei yang melibatkan mahasiswa, karena kebetulan saya juga pengajar gitu, bahasa judi online itu bahasa kesehariannya mahasiswa. Gitu. Dan bahasa keseharian tukang ojek dan sebagainya. Artinya ini udah mulai bahasa kasarnya merakyat, judi online itu udah merakyat. Gitu. Makanya ketika ada kebijakan dari Pak Presiden gitu, itu dinanti betul oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Dan harapannya kita tunggu 1 bulan ke depan ada langkah yang signifikan. Saya tidak saya memuji langkah yang sudah dilakukan, ada pemblokiran. Sehari diblokir 1.000, besok muncul 10.000, Mbak. Kurang lebih seperti itu. Kan begitu pola di media online. Sama seperti halnya ketika kita blokir media-media yang menyebarkan hoax dan sebagainya. Begitu. Makanya kita tanyakan ya soal kebijakannya ya, soal Satgas ini akan seperti apa ke Pak Nunung. Pak Nunung, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak sepakat dengan Menko PMK Muhadjir. Pak Erlangga mengatakan korban judol itu bukan ojol yang dapat fasilitas bansos. Nah, sehingga judol tidak masuk kriteria penerima bansos. Apakah sudah ada kesepakatan terbaru dan komunikasi antara kedua Menko ini, dan bagaimana juga ke depan soal berantas Satgas yang akan berantas judi online itu akan seperti apa tugas maupun rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian PMK? Baik, Mbak, sesuai dengan kewenangan Kemenko PMK, yang pertama kan kami melakukan koordinasi, sinkronisi, dan pengendalian.
terutama kita khususkan pada persoalan yang betul-betul harus kita tuntaskan, judi online, di mana Pak Menko PMK itu sebagai wakil di dalam Satgas ini. Nah, oleh karenanya tentunya kita akan melihat di dalam Satgas itu sendiri, kemudian biasanya yang kami lakukan ketika Satgas ini terbentuk, kita langsung bergerak. Tadi juga disampaikan oleh Menkominfo, sebelum Satgas ini ada juga sudah bergerak. Tentu ini akan menambah kecepatan kita di dalam melakukan antisipasi sekaligus mitigasi, terutama bagi kelompok masyarakat lapisan bawah, termasuk juga aspek-aspek yang kaitannya dengan psikososial itu juga perlu dilakukan penanganannya, karena ini akan memberikan dampak yang cukup luas sebenarnya. Nah, jadi kira-kira mekanismenya seperti itu. Oleh karenanya kembali kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaku judi online ini tidak serta-merta langsung mendapatkan bansos gitu ya. Tapi yang harus kita ingat adalah keluarga, terutama lapisan masyarakat miskin, ya, korban kan, ya, pelakunya. Kalau satu keluarga, kepala keluarganya main judi online, anak-anaknya, istrinya menjadi korban, ya. Nah ini tentu kita lihat, ya, case by case-nya. Kalau dia sudah ada di TTKS, tidak berarti kemudian diputus bantuan sosialnya. Si pelakunya, kepala keluarga, tentu dia harus mendapatkan sanksi, ya, sanksi, termasuk juga bandar-bandarnya dan seterusnya. Tapi kalau ada yang belum masuk di TKS, kita lihat kasus per kasusnya lagi, terutama disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan juga program-program bantuan sosial yang akan digulirkan oleh kementerian dan lembaga. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Nunung dan juga Mas Yan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.